akan Ibu jelaskan bagaimana proses awal mula masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini telah dimulai pada tahun 1 Masehi melalui suatu hubungan dagang antara Indonesia dan India. Hubungan dagang yang terjalin ini kemudian diikuti dengan melakukan hubungan dalam bidang kebudayaan seperti sistem pemerintahan, sosial budaya, dan hubungan agama. Melalui hubungan kebudayaan yang meliputi bidang agama inilah akhirnya menjadi cikal bakal masuk dan dikenalnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, terdapat pada suatu sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini terdapat pada para pedagang yang sudah terlebih dahulu mengenal Hindu-Buddha ini yang datang ke Indonesia, yang selain hanya untuk berdagang, mereka juga sekaligus memperkenalkan agama Hindu-Buddha ini kepada masyarakat Indonesia. Nah, karena pelayaran dan perdagangannya pada waktu itu yang hanya bergantung pada angin musim saja, maka dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia jika angin musim tidak memungkinkan untuk kembali. Selama para pedagang India tersebut tinggal menetap, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, dari sinilah pengaruh kebudayaan India ini menyebar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Susi dengan pertanyaan bagaimana hubungan antar perdagangan dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Perdagangan dengan India terutama di jalur Selat Malaka yang merupakan jalur laut antara India dan Cina menyebabkan masuknya pengaruh India termasuk masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dampak adanya hubungan perdagangan antara India dan Cina adalah ikut berkembangnya wilayah di sekitar Selat Malaka yang ramai didatangi pedagang dari India dan Tiongkok. Perdagangan ini menyebabkan tumbuhnya kota-kota pelabuhan dan kerajaan di sekitar Selat Malaka di wilayah Indonesia. Perdagangan ini menyebabkan penyebaran ajaran agama Hindu dan Buddha. Akibat dari perdagangan ini muncul kerajaan yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya di pesisir timur Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi makmur karena perannya sebagai perantara dan tempat singgah dalam perdagangan antara Cina dan India. Penyebaran agama Hindu dan Buddha oleh para pedagang merupakan dasar teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang yang berdagang di Indonesia atau kasta Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Jonas atau disingkat NJ, seorang ahli sejarah Belanda. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang menggunakan angin muson tropis tiap 6 bulan untuk berlayar dari Indonesia dan ke India. Begitupun sebaliknya. Bukti dari teori ini adalah adanya kampung keling atau kampung pedagang India, diambil dari nama kerajaan Kalingga
di India Timur yang ditemukan di kota-kota pesisir. Sekian dan terima kasih. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ihsan. Dianggap oleh pemeluk agama Buddha sebagai Buddha Agung atau Sama Sambuddha pada masa sekarang. Siddhartha Gautama merupakan figur utama dalam agama Buddha. Keterangan akan hidupnya, khotbah-khotbahnya, dan peraturan keagamaan yang dipercayai oleh penganut agama Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya. Berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan Siddhartha Gautama diberikan secara lisan. Dalam bentuk tulisan pertama kali dilakukan sekitar 400 tahun kemudian. Pelajar-pelajar dari negara barat lebih condong untuk menerima biografi Buddha yang dijelaskan dalam naskah agama Buddha sebagai catatan sejarah. Tetapi belakangan ini keseganan pelajar negara barat meningkat dalam memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta historis akan kehidupan dan pengajaran Buddha.